SMP Negeri 20 Kota Kupang nih. Ya. Ibu nama siapa lengkapnya, Bu? Shalom Mince Watuwaya. Salawat Mince Watuwaya. Ibu, SMP Negeri 20 berbenah untuk peningkatan kapasitas dan kualitas anak didik kita untuk tahun ajaran ini. Tentu upaya-upaya sementara dilakukan, dan mungkin sedikit Ibu gambarkan hari-hari terakhir ini kegiatan apa saja yang sementara dilakukan. Oke, baik Pak. Untuk minggu ini kegiatan kami adalah untuk anak-anak kelas 7 dan 8. Mereka mengikuti sumatif tengah semester 2. Kemudian kelas 9 selama seminggu ini juga mereka mengikuti sumatif akhir semester 2. Tetapi pada hari ini ada tryout TKA. Jadi khusus hari ini saja. Tetapi besoknya mereka lanjut lagi sumatif akhir semesternya. Kemarin dan mulai Rabu lagi. Jumlah siswa yang sementara mengikuti kegiatan ini? Untuk kelas 9 yang mengikuti TKA itu berjumlah 261 murid. Kemudian kami semuanya itu 848 murid. Berarti sisanya itu adalah kelas 7 dan 8. Terkait dengan jumlah yang banyak ini, tersedia rombel? Cukup, Bu? Cukup, puji Tuhan. Di tahun ini Pak, kita bisa melakukan 2 shift. Sebelumnya itu kami 3 shift, tapi bukan satu masalah. Di tahun ini kita 2 shift dengan jam belajarnya jam normal. Sebelumnya waktu 3 shift itu, kita pertemuannya itu 30 menit. Tetapi setelah dengan 2 shift, kita normal ke 40 menit. 800 siswa ini didampingi oleh berapa rekan guru, Bu? Pegawai negeri kita ada 15 orang. Kemudian P3K kita 50 orang. Termasuk tata usaha dan lain sebagainya. Oh, dengan tata usaha menjadi 74. 74 Karena orang. ada tata usaha itu 2 orang negeri, 2 paruh waktu. Kemudian sisanya itu adalah cleaning service dan security. Beberapa tahun terakhir ini terlihat benar-benar SMP Negeri 20 PTD ini menyiapkan sarana fasilitas yang sangat kondusif dan menopang aktivitas kegiatan KBM di sini. Mungkin Ibu bisa menyampaikan sejumlah fasilitas yang sudah disiapkan atau sementara dibangun dan yang akan direncanakan ke depan. Baik, kalau untuk fasilitas, kalau dari segi IT ya, untuk pembelajaran kita punya setiap guru, karena ini kan digitalisasi Pak ya, mereka bisa mengajar menggunakan Infocus. Infocus itu kemudian atau bisa lewat panel TV, kemudian lagi kita ada smartboard bantuan dari dinas, 2 dari dinas itu, kemudian 1 dari presiden. Oh ya. Itu untuk secara IT. Jadi pembelajarannya tidak monoton dan membosankan. Selain itu juga dinas juga memberikan BIMTEK, model-model pembelajaran. Kemudian diperkuat lagi pengimbasannya pada Kombel. Kemudian ada pengimbasan lagi baru-baru ini tentang 2 kegiatan dinas yang dilakukan di Hotel Sahid waktu itu. Mereka harus mengimbaskan kembali terkait deep learning dan KKA. Infrastruktur gedung. Kemudian untuk infrastruktur, sejauh ini kami sudah mungkin hanya penambahan ya. Kalau untuk perpustakaan, kami punya perpustakaan, walaupun sederhana ada, lab IPA juga ada secara sederhana. Kami sekat ruangan, ya bukan satu masalah berarti ya, tapi masih bisa kami lakukan. Dan rencananya, kalau kami mendapat bantuan, kami membutuhkan perpustakaan sendiri, lab IPA sendiri, kemudian ruang guru, karena ruang guru sekarang kami gunakan itu kelas sebenarnya, ruang guru dan 1 lagi ruang multimedia untuk menyimpan panel interaktif ini. Karena dia butuh ruang khusus untuk belajar. Jadi bisa kalau ada ruang khusus itu, kita bisa melakukan pembelajaran secara moving class. Ya. Jadi mereka pindah, bergeser. Jadi tidak diam di kelas, tapi mereka juga senang anak-anaknya. Berubah suasana dengan pembelajaran digital yang berbeda. Seperti itu.
ada fasilitas gedung baru tuh 2 lantai Bu, mungkin. Oh iya, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Kupang. Itu yang menyebabkan kami 2 gedung baru itu, 4 Pak, bukan 2. 4 gedung baru. 4 ruang baru. 4 ruang baru ya. 4 ruang baru. Itu yang menyebabkan kami bisa 2 shift tahun ini. Kalau belum ada itu kami masih 3 shift. Itu yang sangat membantu kami. Terima kasih sekali Bu. Ya. Harapan lain mungkin mau disampaikan Bu. Ya harapannya lain lagi, semoga bantuan ya semoga nanti kami masih mendapat bantuan untuk misalnya lapangan ataupun gedung lagi. Tetapi kami tahu itu semuanya tidak serba instan, ada proses yang mesti kami harus bersabar juga, ada proses, ada tahap-tahapannya seperti itu. Tentang mungkin kantin. Untuk kantin, kami punya 3 kantin. Itu yang bukan kantin sekolah Pak ya, itu kantin yang dikelola secara mandiri. Oh, secara mandiri. Oleh Masyarakat sekitar. Ya. Oh ya. Oleh 3 guru P3K dan satunya lagi dari luar. Dari luar dalam artian masyarakat sekitar sini ya. Masyarakat sekitar sini. Ya, sekaligus kenapa yang P3K itu mereka mengelola kantin. Kantin itu awalnya dimiliki mereka ketika mereka masih honor. Ya, kemudian lagi untuk selanjutnya bisa membawa penghasilan mereka. Karena mereka tanpa kita sadari ketika mereka sudah menjadi P3K, mereka juga mempekerjakan keluarganya lagi. Jadi dia menjadi sumber penghidupan bagi orang lain lagi. Betul. Jadi ada keluarga yang bisa dibantu lagi dengan adanya kantin itu. Dan kantin itu juga dia tidak bisa buka pagi, dia buka pun ada jam bukanya. Ya, tidak segera langsung dibuka. Walaupun ada pergumulan, tapi juga ada solusi Bu. Iya. Terkait P3K ini Bu. Ya, kurang lebih mereka sudah bisa berwirausaha sendiri Pak. Tapi tentu ada harapan lain supaya tenaga ini juga tetap diakomodasi untuk mendukung upaya-upaya pendidikan di UPTD ini. Ya. Karena menjadi seorang guru itu kan bukan sesuatu yang gampang dan sederhana ya. Kita bekerja dengan sesuatu yang hidup. Kita bukan bekerja dengan kertas atau bekerja dengan komputer, bukan. Kita bekerja dengan manusia, dengan anak. Sampai kapanpun anak itu tidak bisa digantikan. Yang mendidik anak tidak bisa digantikan dengan, sekalipun mereka mengatakan ada AI, kehebatan teknologi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan posisi seorang guru. Karena guru itu dia mendidik anak dengan kasih, ada perhatiannya, dan dia memahami kebutuhan anak seperti apa. Jadi ya, mesin kan dia tidak bisa seperti itu, dia tidak tahu. Tetapi seorang guru, dia mengetahui kebutuhan anak-anak. Dia memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya. Karena semua anak tidak sama, anak-anak kan berbeda Pak. Apalagi di kami itu ada anak-anak inklusi. Ya. Kayak seperti tadi, ada anak-anak ujian, inklusi dia tidak bisa membaca, tetapi dia cerdas secara kognitif. Tadi bersama saya di ujian. Ada anak laki-laki tadi luar kemasi itu, kan bersama-sama, dia tidak bisa. Apakah mesin bisa menggantikan itu? Apakah mesin memberikan kehangatan? Dia tidak memberikan itu. Tapi seorang guru, dia memberikan ilmu, memberikan kehangatan, memberikan kasih sayang, Kebutuhan akan guru dan peran guru begitu sentral dalam pendewasaan anak-anak kita. Ini juga berarti bahwa pemerintah harus benar-benar menaruh perhatian dan kasih sayang kepada guru sehingga tugas-tugas yang mulia ini dapat dilakukan. Benar. Kita juga berharap nanti P3K mendapat perhatian pemerintah pusat untuk mereka tetap dijadikan tenaga yang siap dan selalu ada bersama-sama dengan dunia pendidikan. Mungkin ada lain yang mau disampaikan, Ibu? Mungkin saya minta maaf sebelumnya. Mungkin kalau tenaga teknis lain dia tergantikan oleh orang lain, posisi itu orang lain bisa menghandle itu pekerjaan. Tapi kalau seorang guru, misalnya saya guru bahasa Inggris, ketika saya tidak ada, apakah guru biologi menggantikan saya untuk mengajar bahasa Inggris?
Ataupun sebaliknya, ketika guru biologi tidak ada, apakah saya guru bahasa Inggris mampu menggantikan posisi, mentransferkan ilmu kepada murid itu? Kan tidak, Pak. Mungkin kalau itu mungkin bisa salah satu pertimbangannya seperti itu. Kalau kita mau menuju generasi emas yang kita harapkan yang rencanakan. Terima kasih untuk komentarnya Ibu PLT Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang. Kiranya Ibu sukses dengan teman-teman dalam mengayuh perjalanan pendidikan, dunia pendidikan buat anak-anak kita tempat ini, dan kiranya apa yang menjadi pergumulan teman-teman di sini, doa dan harapan-harapannya didengar oleh pemerintah kita, dan kemudian memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan khususnya di UPTD SMP Negeri 20. Selamat pagi Ibu, selamat bertugas. Salam sukses, salam literasi. Ibu, Selamat pagi, Pak. nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Selin Yusya Ambarita, SPD. Oke, Bu, sudah berapa lama mengabdi di UPTD SMP Negeri 20? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, Bu. Ini bidang studi apa yang di ini? Pelajaran matematika. Wali kelas juga. Iya, saya wali kelas, kelas 7. Sekarang kelas 7 itu berapa murid sih, Bu? Bagaimana? Berapa murid, Bu? Kurang lebih 250-an. Oh, itu kelas 7 tuh. Iya. 250, cukup banyak. Iya. Suka duka jadi seorang guru selama ini sekian tahun di UPTD SMP Negeri 20. Bicara soal suka duka, suka itu karena memang kami sebagai guru jadi harus bersemangat dan selalu mengabdi, mengajar anak-anak. Dukanya kadang kami optimis untuk mengajar anak-anak, tapi Perlakuan anak-anak, dukungan, hormat anak kurang. Kurang. Pelajaran matematika itu kan susah, Bu. Sebenarnya tidak susah kalau anak-anak punya keinginan, karena sekarang punya banyak hal permainan dalam hal mengajar matematika. Ya. Jadi sebenarnya tidak susah, Tidak tapi susah. keinginan sendiri dari anak kan. Tapi selama antusias anak-anak, oke, Bu. Ya. betul. Nah, Ibu sebagai guru sendiri selama ada di sini yang Ibu lihat begitu, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah ini secara bersama-sama di komite untuk kemajuan sekolah? Mungkin yang Ibu lihat beberapa tahun di sini. Yang saya lihat seperti pelatihan guru yang diberikan, kami antusias untuk BIMTEK belajar. Iya. sosialisasi, oke. Model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran itu kami berusaha untuk memang terapkan di anak-anak. Pembiasannya sudah dilakukan, Bu. Terkait dengan KBM di kelas, fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan KBM itu? Untuk fasilitas sebenarnya terpenuhi, untuk buku-buku juga dipenuhi. Satu hal yang Ibu katakan untuk menyemangati anak-anak kita dan orang tua kita untuk memberikan dukungan peran sertanya terkait dengan KBM, tetapi juga anak-anak menggapai cita-cita. Ya. Anak-anak didik kami akan berhasil bukan hanya dukungan dari para guru, tapi orang tua peran sangat penting untuk anak-anak kita. Jadi orang tua jangan berhenti untuk mendorong anak-anak untuk terus belajar, dan anak-anak juga harus terus berupaya belajar apa yang belum bisa dia capai. Terima kasih. Terima kasih untuk komentar Ibu, salam sukses untuk tugas saja Ibu. Kiranya anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, generasi penerus cita-cita bangsa kita. Shalom, selamat pagi, salam literasi Bu. Salam literasi. Pagi, Nama siapa nih? Gadisya Kilabak, Gadisya Akila Baki. Sekarang nih kelas berapa dia? kelas 7. Kelas 7 SMP ya. Sebelumnya sekolah di mana, dari SD mana? Miss Alfitra Wesata. Oh, Miss Alfitra. Jarak dari Wesapa ke sini dekat ya? Ya, Oh, luar biasa. Dek, ini lagi pelajaran apa tadi? ujian agama sama yang matematika. Bisa selesai? Bisa. Hebat. Nah, sedikit gambaran sejak ada di sekolah ini, fasilitasnya gimana di sekolahnya? Fasilitasnya bagus. Bagus. bersih, Bersih. aman. Alamnya baik, indah ya, banyak pohon-pohonnya ya. Nggak ada gangguan apa-apa ya. Jauh dari jalan juga ya, begitu. Nyaman, tenang. Nah, terkait dengan kenyamanan itu kan pos belajarnya juga baik. Di sini sudah lihat ada pojok literasi juga ya. Ya, Saya disiapkan ya. Kesempatan ada waktu luang belajar di situ, duduk bareng di situ, diskusi di situ. Bagaimana dengan kantinnya? kantinnya bersih. Bersih juga baik. Lalu gini nih, ini MBG. MBG-nya juga enak.
Enak, belum ada yang sakit-sakit gitu, belum. Oke. Berharap supaya tidak boleh ada ya. Oke. Nah, guru-gurunya waktu ngajar gimana? Gurunya baik. Baik ya. Ngerti kalau waktu ngajar. Tidak pernah kurangnya begitu. Nah, yang satu lagi untuk adik nih kelas 1 nih, masih 2 tahun lagi. Kalau 2 tahun masih ada di sini, apa yang mau dibuat sebagai siswa di sini? Kalau Anda mau terlibat di kegiatan OSIS, itu pengennya bikin apa begitu? Kegiatan paling baik mau bikin ada panggung seni di situ tuh. Ada kan kamu punya panggung tuh. Kalau 2 tahun di sini, kamu manfaatkan panggung itu untuk apa? Berkreasi, nyanyi bisa, tari bisa, kamu bisa? Kamu menari bisa? Bisa nari ya? Pengennya nanti itu panggung menjadi lebih potensial, lebih baik lagi digunakan ke depannya. Nah, harapan terakhir adik untuk guru-guru kita di sini dalam rangka membimbing anak-anak semua untuk eksklusif jadi orang yang hebat. Kiranya guru-guru tidak sakit-sakit begitu, tetap sehat, waktu mengajar tetap sehat, sehingga kamu tidak ketinggalan pelajaran gitu. Oke. Terima kasih untuk komentar pagi ini. Kiranya kamu tetap sukses di sekolahmu, di studimu, hingga jadi orang nanti. Salam hormat dan sayang kami buat papa dan mama di rumah. Kirim salam, selamat ibadah bulan Ramadan ini. Kiranya sukses selalu, berkahnya melimpah buat papa, mama, dan buat kita semua. Salam jauh buat kawan-kawan kamu ya. Dari IMA Global to Indomedia, medianya literasi dan edukasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam sehat. Assalamualaikum. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Terima kasih Pak wartawan ini. Oh ya Pak, ini ngomong-ngomong. Kalau saya di belakang apalagi ayamnya sadar. Merokok, ruang bebas.